Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita dari Rawa Iblis. Bagaimana nasib Clara? Siapakah itu Rahma? Oke, simak aja ceritanya sampai selesai. Sebelum lanjut, silakan kalian klik dulu tombol subscribe supaya kalian bisa terus mengikuti channel Obor Malam. Lanjut ke ceritanya. Dua mobil baru saja terparkir di rumah berantai 2. Terlihat Afgan beserta yang lain keluar dari mobil, lalu segera masuk rumah itu. Rendra yang saat itu sedang ikut bingung melihat mereka semua. Tetapi pria itu malah melihat Clara yang dibopong oleh seorang pria. "Ada apa ini?" tanya Rendra pada mereka semua. "Kak Rendra, bisa kita bertemu dengan Clara yang tinggal di rumah ini?" tanya Mawar tiba-tiba dan membuat pria itu tambah bingung. "Waktu kita tinggal sedikit, bisakah kita bicara di dalam saja?" pinta Akbar pada pria yang sedang bengong itu. "Baik, silakan kalian masuk aja ke rumah," ajak Rendra. Sampainya di rumah, Afgan menceritakan apa yang sedang terjadi, bahwa Clara yang selama ini tinggal di rumah itu bukanlah Clara yang asli. Mereka semua kaget dan ikut bertanya bahwa Clara yang ada di rumah itu kemana. Ayu dan Zaskia juga sudah menghilang sejak pagi. Semua di rumah itu tidak tahu keberadaan mereka. Sepertinya aku tahu deh di mana mereka semua," ucap Afgan tiba-tiba. "Di mana itu, Nak?" tanya Lina penasaran. "Aku yakin, Bu. Mereka semua ada di hutan itu," jawab Afgan. "Aduh, sarang iblis itu lagi," ucap Pino. "Kita harus ke sana lagi, Paman." "Tidak bisa. Hari sudah malam dan itu sangat berbahaya. Aku harus menolong wanita ini dulu. Aku yakin malam ini dia akan datang untuk memusnahkan roh Clara agar ia bisa hidup di dalam tubuhnya," pungkas Akbar. "Terus apa yang harus kita lakukan, Paman?" tanya Mawar. "Aku juga ingin membantu. Apa yang harus saya lakukan, Pak?" jawab Rendra. Akhirnya mereka semua pun bermalam di rumah Burhan. Para wanita akan tidur di kamar Lina, sedangkan yang lain tidur di kamar Rendra. Afgan dan pamannya akan berjaga di kamar Clara. "Gan, aku harus membuka mata batinmu, karena sebentar lagi arwah wanita ini akan segera menghilang. Hanya dengan mata batin kau bisa melihatnya," jelas pria itu. "Baik, Paman." Mereka lalu berduduk berhadapan. Akbar terlihat membaca beberapa doa, kemudian menutup mata Afgan dengan tangan, lalu perlahan melepaskannya. "Buka matamu, Gan." Afgan kemudian membuka matanya perlahan. Ia masih belum bisa melihat apapun. Hanya terlihat asap putih sedang berkeliaran mengelilingi mereka. "Tetap fokus pada wanita ini, Gan," pinta Akbar. "Baik, Paman." Clara terbaring di atas ranjang dan mengerang kesakitan. Badannya sudah tak terlihat lagi, tetapi Afgan masih bisa melihat menggunakan mata batinnya. Di kamar lain, terlihat para wanita berkumpul di sana. Lina sangat cemas sekali dengan keadaan anaknya. "Tante, yang sabar ya. Clara pasti akan segera kembali seperti biasa. Percayalah, Tante," ujar Mawar, menguatkan wanita itu. "Iya, Nak. Terima kasih ya." Di tempat lain, Rahma mengganti bajunya dengan jubah berwarna merah. Ia meletakkan tubuh Ayu di atas meja. Wanita itu diikat dan mulutnya diisolasi. Terlihat ia berusaha melepaskan ikatan itu, namun tetap saja ia tidak bisa. Rahma terlihat membaca mantra, lalu mendadak beberapa makhluk terpanggil ke rumah itu. Kuntilanak yang sedang bergelantung di pohon langsung terbang dan ikut mendatangi rumah kayu itu. "Aku ingin kalian semua memusnahkan siapa saja yang menghalangi jalanku," perintah wanita itu. Para makhluk itu menunduk dan segera menghilang begitu saja. Kembali di rumah Burhan, Akbar sudah memberitahu untuk tidak keluar dari kamar mereka. Apapun yang terjadi, jangan sampai keluar dari kamar. Akbar terlihat menaburkan beberapa garam di depan kamar. Kemudian segera masuk ke salah satu kamar dan menutup pintunya.
Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat beberapa jendela di kamar itu terbuka. "Kencang banget anginnya," ucap Mawar seraya terkejut. "Biar tante aja yang tutup jendelanya," ujar Lina. Wanita itu berjalan dan ingin menutup jendela. Mendadak, sesosok pocong sudah berdiri tegak di hadapannya. "Ah!" teriaknya hingga jatuh ke lantai. "Astagfirullah, ayo bantu dia nak," pinta Layla lalu segera membantu Lina berdiri. Pocong itu tak bisa masuk ke rumah karena Akbar sudah membagari rumah itu. Tetapi tetap saja, makhluk-makhluk itu terlihat menyeramkan. Terlihat sesosok bayangan hitam sudah berdiri di depan jendela kamar Rendra. Mereka semua terkejut melihat makhluk yang mengerikan itu. "Aduh, itu makhluk apaan sih? Kenapa bisa kesini?" gerutu Pino menahan takut. "Makhluk apa itu? Aku belum pernah melihat sebelumnya," tanya Burhan yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apalagi memang dia tak percaya dengan hal-hal mistik. "Apa mereka bisa melukai kita?" tanya Rendra. "Ambil garam. Tadi Paman Akbar nyuruh kita untuk menyiram garam jika mereka masuk ke kamar ini," pinta Pino. Mereka segera mengambil beberapa garam dan melemparkannya ke pinggir jendela, hingga makhluk itu lenyap dari sana. Mawar juga segera mengambil garam yang memang sudah mereka persiapkan. "Ini tante, kita harus melempar garam ini agar mereka pergi dari sini," ucap Mawar. Mereka bertiga lalu melempar garam-garam itu ke muka pocong yang sedari tadi menatap dengan mata yang melotot. Setelah dilempar garam, pocong itu lalu menghilang. Layla dengan sigap menutup jendela itu rapat-rapat. Syukurlah mereka udah pergi," ujar Lina merasa lega. Jendela di kamar Clara mendadak terbuka. Angin dingin dari luar sempat menerbangkan beberapa kertas di kamar itu. Afgan segera memunguti kertas-kertas yang berserakan itu, sedangkan Akbar berjalan untuk menutup jendela. Namun tiba-tiba ada sebuah usus langsung melilit ke leher pria itu dan mencekiknya. "Ah, ah, ah, paman kenapa?" teriak Afgan segera membantu pria itu. Dari arah jendela terlihatlah sesosok tanpa badan, hanya berkepala dengan usus yang menjuntai keluar. Wajahnya hitam dan bertaring. Ia sudah siap ingin menggigit leher Akbar. Namun Afgan dengan cepat memukul kepala itu menggunakan sapu yang ada di sana. Akbar segera merogoh pisau kecil yang ia kantongi dan lalu memotong usus itu. Darah pun berkucuran dari sana. Bergegas setelah makhluk itu mengerang kesakitan dan agak menjauh dari jendela, Akbar langsung menutup jendela itu kembali. "Apa itu tadi, Paman? Sangat nyeremin," ucap Afgan. "Itu salah satu dari mereka," saut pria itu seraya mengatur napas kembali. Sesosok wanita terlihat berdiri tepat di samping roh Clara. Wanita itu segera mencekik roh itu agar segera mati. Afgan bisa melihat itu. "Siapa kamu? Lepaskan dia!" teriak Afgan. Akbar langsung melemparkan tasbih yang ia pegang ke tubuh sosok itu. Ia lalu kepanasan dan segera menghilang. "Afgan, jaga Clara. Paman akan berdoa untuk mengusir mereka semua," pinta Akbar. Afgan berdiri di samping roh Clara yang masih mengerang kesakitan, sedangkan Akbar duduk bersila dan membaca doa. Ia menghentakkan tangannya beberapa kali ke lantai kamar itu, membuat semua makhluk yang berada di sana kepanasan. Mereka mengerang dan langsung pergi dari rumah itu. Di tempat lain, Rahma mengambil darah ayam hitam yang ia taruh di dalam baskom. Kemudian ia menuangkan darah itu ke atas badan Ayu sebagai ritual penyembahan. Saat wanita itu sudah siap mengambil keris dan akan menancapkannya pada jantung Ayu, mendadak ia merasakan sakit di tubuhnya. Lalu Rahma pun menjatuhkan keris itu. "Sialan, siapa yang berani-berani melawanku?" ucap wanita itu dengan beringas. Ia tak kuat menahan rasa sakit itu. Ia pun segera pergi masuk ke kamar. Roh Rahma keluar dari badan Clara yang selama ini ia tinggali. Ia pun masuk ke badannya sendiri yang sedang terbaring di atas peti. Teriak wanita itu terus mengerang kesakitan. Azan subuh berkumandang, menandakan pagi telah datang.
Setelah melakukan sholat berjamaah di kamar Clara sekaligus mendoakan wanita itu, mereka semua berkumpul di meja makan. Kebetulan Bodarmi baru saja datang karena kemarin pulang kampung. Wanita tua itu kaget karena banyak orang di rumah Clara. Lina akhirnya menceritakan semuanya pada Bodarmi agar wanita itu mengerti. "Nyak, sabar ya. Semoga masalah ini cepat selesai," ujar Bodarmi. Beberapa hidangan seperti roti bubur sudah tersedia di atas meja untuk santapan mereka semua. "Bagaimana keadaan anak saya sekarang?" tanya Burhan. "Rohnya sudah kembali. Tetapi hari ini kita harus menemukan tubuhnya sebelum sesuatu yang buruk terjadi lagi," jelas Akbar. "Saya akan ikut Anda. Saya juga ingin menemukan anak dan istri saya," timpal Rendra. "Baik, setelah ini kita langsung berangkat," saut Akbar. Sebelum pergi, Afgan melihat keadaan Clara yang masih terbaring di atas ranjang. Pria itu mengelus rambut Clara yang hitam pekat. "Berhati-hatilah, aku tak ingin kamu terluka," pinta Clara. "Aku akan membawa tubuhmu kembali. Bertahanlah sampai saat itu," saut Afgan. Clara mengangguk dengan senyum pucat di wajahnya. Afgan mengecup kening wanita itu lalu segera pergi. Akbar juga menyuruh para wanita untuk menjaga Clara dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar wanita itu tetap berada di sana. Akhirnya keempat pria itu pergi ke hutan. "Gan, padahal aku pengennya gak ikut karena mau ngejaga para wanita di rumah," celetuk Pino. "Ada ayahnya Kak Rendra di rumah. Kamu gak perlu khawatir, Pin," saut Afgan. "Bisa aja lu gerutu Pino. "Benarkah di tempat itu banyak penampakan setannya?" tanya Rendra tiba-tiba. "Bener, Kak. Aku aja udah beberapa kali papasan sama mereka. Serem banget penampilannya. Ditambah, bayangin tempatnya itu kalau nginget. Wah, pokoknya serem banget, Kak," celutuk Pino. "Entah apa yang membuat tempat itu bisa dihuni banyak setan. Aku juga gak habis pikir, Kak," timpal Afgan. "Syukurlah pamannya Afgan ada di sini. Aku gak terlalu takut kan," ujar Pino sedikit lega. Tiba-tiba Afgan yang menyetir mobil langsung mengerem karena ban mobilnya mendadak bocor. "Kenapa, Gan?" tanya Pino. Mereka berempat lalu keluar dan melihat ban mobil yang sudah bocor. Sialnya lagi, Afgan lupa membawa ban serep. Akhirnya mereka terpaksa berjalan dari sana dan menuju hutan. "Duh, bisa-bisa sampai malam nih ke sana," gerutu Pino. "Makanya jalannya yang cepat kamu," ucap Afgan. Dari arah lain, sesosok wanita tersenyum melihat mereka berjalan dan meninggalkan mobil itu. Setelah berjalan cukup lama, mereka beristirahat sejenak, lalu meneruskan perjalanan lagi dan sampailah mereka di depan lorong yang panjang itu. "Dari mana kalian bisa tahu tempat seperti ini, Gan?" tanya Akbar heran. "Saat itu kami tersesat." "Memangnya kenapa, Paman?" "Lorong ini penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Aku bisa merasakannya. Ada aura di ujung lorong ini yang sangat kuat. Ditambah aura itu sangat hitam," jelas Akbar. "Bener kan, Gan? Tempat ini tuh sarangnya iblis," timpal Pino. "Ayo, kita harus bergegas sebelum hari mulai malam," pinta Akbar dan mulai berjalan mendekati tempat itu. Mereka mulai melangkah memasuki lorong yang berkabut itu. Pino sedari tadi merangkul lengan Afgan, tak ingin melepaskannya. Padahal siang hari, tetap saja memasuki lorong itu tampak seperti malam hari. Sekelebat bayangan baru saja melewati tubuh mereka berempat, membuat mereka ikut tersentak. "Apa itu?" tanya Rendra yang merasakan ada sesuatu. "Berhenti dulu, pejamkan mata kalian dan berdoa bersama-sama," pinta Akbar. Mereka pun memejamkan mata dan berdoa seperti arahan Akbar. Tak berapa lama, kabut yang menghalangi perjalanan mereka hilang begitu saja. "Buka mata kalian," Akbar menyuruh mereka membuka mata. "Wah, syukurlah kabutnya udah hilang," ujar Pino merasa senang. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi hingga melewati lorong yang panjang itu.
Seseorang wanita berbaju putih tiba-tiba membuka matanya. Ia terbangun dari sebuah peti yang selama ini ia tinggali. Wajah dan tubuhnya mulai mengelupas karena gigitan dari hewan-hewan kecil yang memang sudah hinggap di tubuhnya selama ini. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka datang ke sini, umpat wanita itu dengan melotot. Rahma segera pergi ke tempat persembahan, lalu melihat Ayu yang masih terbaring lemas di sana. Sudah beberapa hari, wanita itu tidak makan dan minum. Badannya sangat lemas. Rahma segera membuka penutup mulut Ayu dan menyiram air ke muka wanita itu. Ayu terkejut, lalu terbangun. Seraya menjilat air itu seperti ikan yang sedang terdampar. Ayu menatap ke wanita yang memiliki wajah rusak itu. "Lepaskan, apalagi yang kamu inginkan?" ujar Ayu. Rahma menjambak rambut wanita itu dengan segala kemarahannya. "Ini semua karena kamu. Hari ini kamu harus mati di tanganku agar aku bisa hidup seperti yang lain." Bentak wanita itu lalu mendadak tubuhnya kesakitan. Bibirnya sambil menahan sakit dan menabrak beberapa barang yang ada di meja. Ia segera mengambil dupa dan segera membakar kemenyan. Ia duduk bersila lalu bersemedi. Di tempat lain, Akbar beserta 3 orang itu sudah berhasil melewati lorong dan melihat hamparan hutan yang sudah menyambut mereka. "Apa disinilah mereka semua tinggal?" tanya Akbar. "Iya, Paman. Disinilah sarang iblis itu," sahut Afgan. Mereka mulai masuk ke hutan dan menyisir tempat itu. Terdengar suara gonggongan serigala dan hewan buas lainnya ikut menyertai pergerakan mereka. Suara itu terdengar terus-menerus dan berulang-ulang. "Suara dari mana itu?" tanya Rendra. Mereka melihat ke arah suara yang ternyata itu dari pepohonan yang daunnya rimbun. Ternyata sesosok kuntilanak yang berbaju putih dan berambut panjang sedang bergelantungan di sana. Tawa sosok itu menggelegar menandakan siap menantang orang-orang itu. "Astagfirullahaladzim. Mari tetap bersama dan jangan sampai terpencar," pinta Akbar. Beberapa kuntilanak itu sudah terbang dan siap menuju ke arah mereka. Akbar dan yang lainnya ikut berdoa agar kuntilanak itu tak bisa mencelakainya. Akbar mengarahkan telapak tangannya ke udara sembari berdoa dan membuat semua makhluk itu terpental jauh. Beberapa kuntilanak itu langsung hilang begitu saja. "Ya, serem," gerutu Pino yang sedari tadi memegang tangan Afgan. Mereka mulai berjalan lagi untuk menuju ke rumah kayu yang ada di tengah hutan itu. Namun sebelum mereka sampai di sana, mereka harus melewati tanah kuburan yang belum pernah dilewati oleh Pino dan Afgan ketika mereka berada di hutan itu sebelumnya. Kedua pemuda itu pun terheran-heran. Afgan dan Pino sedikit bingung melihat tanah kuburan yang ada di depan mata mereka. "Gan, bukannya kita belum pernah ngelewatin tempat ini ya?" tanya Pino seraya menggaruk kepalanya. "Iya, kurasa tempat ini memang aneh. Setiap kita kesini, selalu tempat baru yang kita datangi. Seolah-olah ada seorang yang mengatur semua ini," jelas Afgan. "Hanya orang yang memiliki ilmu sesat yang hidup dan tinggal di tempat ini," nimpal Akbar. Belum selesai mereka bercerita, tanah kuburan itu mulai terbuka. Lalu beberapa mayat yang berbalut kain bangkit dari sana. Ada yang berwajah hitam, ada yang berlumuran darah, dan ada juga yang seluruh tubuhnya dihinggapi belatung dan kelaba. Mereka dibuat bergidik saat menatap semua sosok itu. Pocong itu lalu melompat dan mendatangi mereka. "Lari!" teriak Pino, tapi dihentikan oleh Akbar. "Jangan lari, kita harus menghadapi mereka," ucap Akbar. "Tapi Paman, mereka banyak kan?" bantah Afgan. Akbar segera mengambil tasbih dan mematahkan talinya, sehingga tasbih itu bisa dibagi untuk mereka berempat. "Lempar tasbih ini ke tubuh mereka. Aku yakin mereka semua akan kepanasan," ujar Akbar. Mereka pun mengambil butiran tasbih itu dari tangan Akbar dan menggenggamnya dengan erat. Saat beberapa pocong itu mendekati mereka, mereka langsung melemparinya ke tubuh pocong itu, hingga pocong-pocong itu merasa kepanasan.
Lalu asap putih keluar dari badan pocong itu dan meninggalkan kain kapan mereka di tanah. "Lihat, ada rumah di depan sana," ujar Rendra yang melihat sebuah rumah dari kejauhan. "Itu dia, rumah yang kita cari," sahut Afgan. Mereka segera bergegas mendatangi rumah itu. Setelah sampai di depan rumah kayu itu, Afgan terhenti karena melihat asap hitam mengelilingi atap rumah itu. "Kenapa, Gan?" tanya Pino yang melihat temannya berhenti. "Paman, asap hitam apa itu?" tanya Afgan seraya menatap rumah itu. "Itu namanya lingkaran iblis. Pasti di dalam rumah itu ada yang memujanya. Ayo cepat, kita harus segera masuk." Namun belum sempat masuk ke sana, mereka dihadang oleh sosok genderuwo dan kuyang yang berdiri tepat di hadapan mereka. "Idih, makhluk itu lagi," gerutu Pino dan mundur beberapa langkah. "Aku dan Afgan akan melawan mereka. Kalian berdua cepat cari tubuh Clara dan juga yang lainnya," perintah Akbar. "Baik," saat mereka lalu pergi melewati pintu belakang. Kuyang itu mengeluarkan giginya dan terbang untuk mendekati leher Akbar. Tetapi pria itu menahan gigitannya. Sosok genderuwo juga ikut menyerang Afgan. Lalu sosok itu mencoba menarik kaki Afgan. Sialnya, ternyata Afgan tak bisa menghindarinya. Lalu pun dia ditarik hingga beberapa meter oleh sosok itu. Lepas!" teriak Afgan dalam cengkeraman genderuwo yang bertubuh besar itu. Akbar segera melemparkan kepala kuyang itu ke tanah. Pria itu mengambil sebuah botol air dari tas yang memang sudah ia bawa sedari tadi. Ia membaca beberapa ayat lalu menyiramkan air itu kepada kuyang. Sosok itu lalu terbakar dan musnah menjadi abu. Setelah itu lalu dia segera menolong Afgan yang dibawa oleh genderuwo. Akbar menyiram air itu ke tubuh makhluk besar itu. Makhluk itu langsung mengerang karena terasa kepanasan, lalu lenyap dan menjatuhkan Afgan di tanah. Rahma langsung muntah darah. "Sialan mereka," empat wanita itu dan mengusap darah hitam dari mulutnya. Ia segera berdiri dan mengambil keris. Wanita itu sudah siap menusuk jantung Ayu yang sudah tak berdaya. "Kali ini kau harus mati," ucap Rahma seraya menancapkan keris itu. Brak! Keris itu tiba-tiba terlepas dengan lemparan kayu dari seseorang. "Siapa yang berani-berani menggangguku?" teriak wanita itu karena marah. "Rahma, benarkah itu kamu?" ucap Prenda yang mengenal wajah wanita itu walau sebagian telah rusak. "Bagaimana bisa kau sampai di tempat ini?" tanya wanita itu dengan heran. "Aku tak menyangka kalau kau yang melakukan semua ini," tanya Rendra. "Ini semua karena ulah wanita ini. Kamu gak akan pernah tahu apa yang sudah ia lakukan padaku," ucap wanita itu. "Tapi tetap saja kamu tak boleh membalas kami seperti ini," sahut Rendra. "Aku tak akan membiarkan kalian semua hidup dengan tenang selama aku masih hidup di dunia ini," ucap wanita itu dan pergi dari sana. "Rahma, tunggu!" teriak Rendra dan ingin menyusul Rahma. "Pak," Ayu memanggil suaminya untuk datang. Rendra akhirnya membiarkan Rahma pergi berlalu. Lalu ia pun membantu istrinya. "Mah, kamu gak apa-apa kan?" tanya Rendra seraya memeluk istrinya itu. Di kamar lain, Pino sedang berjalan dan membuka pintu kamar satu persatu. "Ih, tambah serem ya di dalam. Mana aku sendirian lagi," gumam pria itu seraya melihat sekeliling. Lalu matanya terhenti saat melihat sebuah kaki manusia terbaring di atas ranjang. "Waduh, itu kaki manusia atau apaan ya? Tapi mulus bener ya," ucap Pino. Ia berjalan perlahan dan mendekat untuk melihat siapa pemilik kaki itu. "Astagfirullah, Clara!" teriaknya dan mendekati tubuh wanita itu. Ia segera menggendong Clara dan pergi dari kamar itu untuk menemui yang lain. Rahma pergi ke kamar lain dan mengangkat tubuh Kia lalu membawanya pergi dari sana. Ia harus segera pergi sebelum orang-orang itu datang. Rahma segera berlari masuk ke hutan dan hilang dalam sekejap mata. Afgan dan pamannya segera masuk ke rumah itu, bertemu dengan mereka semua. Afgan melihat tubuh Clara yang sudah ditemukan oleh Vino. "Apa kamu tak menemukan anakku, Zaskia?"
Tanya Rendra pada Pino. Enggak kak, gak ada siapapun di kamar itu, saut Pino. Sini, biar aku yang gendong, Vin, pinta Afgan menggendong tubuh Clara. Bagaimana mungkin? Lalu di mana anakku? Ucap Rendra. Anakmu sudah dibawa wanita itu. Kita harus kembali sekarang, karena kedua wanita ini harus segera ditolong, ucap Afgan. Akhirnya mau tak mau mereka pun pergi dari rumah itu. Rendra ikut menggendong tubuh istrinya yang sudah pingsan. Mereka melewati lorong itu lalu mencari mobil tumpangan. Untung saja ada mobil pick-up yang melewat ke jalur tersebut. Mereka pun meminta pertolongan kepada pengendara itu. Sesampainya di rumah, mereka sudah disambut oleh Lina dan juga yang lain. Akbar segera melakukan ritual untuk mengembalikan roh Clara ke dalam tubuhnya. Sedangkan Burhan memanggil dokter pribadi untuk memeriksakan keadaan Ayu. Kedua wanita itu segera mendapatkan pertolongan. Lalu mereka semua izin pamit pulang ke rumah masing-masing. Besoknya, Afgan dan teman-temannya akan datang kembali. Rendra dan Burhan sangat berterima kasih kepada mereka semua yang mau menolong. Dra, bagaimana dengan Kia? Apa kalian tak menemukannya? Tanya Lina. Rendra menggeleng lalu mengusap wajahnya. Maaf, Ma, aku tak bisa menemukan Kia. Wanita itu sudah membawanya pergi entah kemana, ucap Rendra. Kamu yang sabar ya. Kita pasti akan menemukannya, ujar Lina menenangkan hati anak lelakinya. Beberapa hari dari itu di tempat lain, Rahmat terlihat berlari bergegas sambil menggendong Kia. Tubuhnya pun penuh luka, karena wanita itu tak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia harus segera keluar dari hutan tempat persembunyiannya selama ini. Dengan kekuatannya yang sudah menipis, ia berhenti di belakang rumah seorang warga. Ia bersembunyi sebentar di sana. Terlihat sebuah mobil berhenti di depan rumah itu. Lalu seorang pria yang tak lain adalah Rendra segera mengetuk pintu rumah itu beberapa kali. Dari dalam rumah keluarlah seorang wanita. Kamu? Wanita parubaya itu tampak heran dengan siapa yang ada di hadapannya. Rendra tak menjawab ucapannya dan langsung menyelonong masuk ke dalam rumah. Rahma, di mana kamu? Keluar! Aku sudah datang di sini. Jangan bersembunyi kamu. Kembalikan anakku. Rahma! Teriak pria itu. Apa-apaan kamu, Rendra? Kamu sudah gila. Rahma sudah tak ada di sini. Sudah lama ia menghilang, ucap Dina, ibu dari Rahma. Tante gak usah berbohong. Aku tahu Rahma masih hidup. Dan sekarang ia sudah menculik anak saya, ucap pria itu. Kamu lihat sendiri. Adakah Rahma di sini? Pulanglah, jangan bikin gara-gara kamu di sini, usir wanita itu agar Rendra pergi dari rumahnya. Rendra akhirnya pergi dengan tangan kosong karena tak menemukan yang ia cari. Dina menutup pintu rapat-rapat lalu duduk dan memikirkan perkataan Rendra tadi. Bruk! Suara benda jatuh dari dapur mengagetkan wanita itu. Suara apa itu? Gumam Dinda lalu melangkah ke dapur dan melihat beberapa ekor ayam yang ia pelihara sudah lepas dari kandang. Lalu terlihatlah seorang wanita berambut panjang sedang menggerogoti leher ayam itu, layaknya makanan. Siapa kamu? Tanya Dinda dan mengagetkan wanita itu. Rahma menatap ke wanita yang berdiri depan pintu itu. Dinda sangat kaget. Rahma, itu kamu, Nak? Tanya wanita itu seraya mendekatinya. Di sebuah kamar yang lampunya agak redup, Dina membaringkan tubuh Kia di atas ranjang. Siapa anak kecil ini? Dan kenapa keadaanmu jadi seperti ini, Nak? Tanya Dina merasa bingung. Rahma pun menceritakan semuanya. Ia berkata bahwa gadis itu adalah anaknya Rendra dan Ayu. Ia juga mengatakan bahwa Ayulah yang membuat kondisinya menjadi seperti ini. Rahma ingin membalas dendam kepada keluarga mereka. Rahma, kenapa kamu masih dendam, Nak? Ibu sangat bersyukur kalau kamu bisa kembali lagi ke rumah. Sudah, Nak, jangan diperpanjang lagi masalah ini ya, pinta Dinda. Tidak bisa, Bu. Mereka yang membuat aku seperti ini. Setidaknya aku harus menghukum mereka. Aku meminta tolong, Bu. Jaga anak ini. Aku akan segera kembali setelah memulihkan kekuatanku, pinta Rahma.
Dina tak bisa menolak permintaan anaknya. Sebelum pergi, Rahma memberikan sebotol cairan. Ia harus diteteskan setiap pagi pada Kia. Gunanya untuk menghapus ingatan Kia pada keluarganya. Rahma pun pergi meninggalkan rumah itu dan kembali ke hutan. Rendra sudah kembali ke rumahnya dan disambut oleh orang tuanya. "Bagaimana, Ndra? Apa Kia ada di sana?" tanya Lina penasaran. "Tidak ada, Mah. Aku tak menemukan siapapun di sana," saut pria itu dengan wajah kecewa. "Kia, di mana kamu, sayang?" Ayu berteriak-teriak sembari mencari anaknya. Mereka segera mendatangi kamar wanita itu. "Mah, udah, tenang ya. Kita pasti menemukan Kia. Kamu yang sabar ya," ucap Rendra menenangkan sang istri. Lina pun ikut berlinang air mata melihat mereka berdua. Entah apa yang sudah menimpa keluarganya, hingga harus mengalami ujian seberat itu. Di tempat lain, seorang wanita berjalan tertatih-tatih memasuki hutan belantara yang tak berpenghuni. Sesampainya di sebuah gua, lalu ia masuk ke sana. Wanita itu adalah Rahma. Kini ia harus menetap dan bertapa di gua itu untuk memulihkan semua kekuatannya yang telah hilang untuk melawan Akbar dan yang lainnya. Di tempat lain, Afgan sampai di rumah dan mendapatkan beberapa omelan dari pamannya. Walaupun begitu, ia tetap terima kasih karena Akbar sudah mau membantunya. "Jangan pernah kamu berhubungan dengan keluarga mereka lagi, Afgan. Berbahaya untukmu," pinta Akbar. "Tapi paman, aku menyukai Clara," bantah Afgan. "Kalau orang tuamu tahu, mereka sangat marah," bantah Akbar. Laila datang membawakan teh untuk mereka. "Pak, biarkan saja. Kita nggak berhak melarang Afgan ingin bergaul dengan siapa," pukas Laila. "Tapi Bu, lihat saja, kita mengalami hal mengerikan ketika membantu mereka. Kalau bukan karena Afgan, Bapak nggak akan bantu mereka," jelas Akbar. "Afgan, kamu harus lebih hati-hati ya," pinta pipinya. "Iya, Bi," sahabat Afgan lirih. Sorenya, Akbar dan istrinya berpamitan karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh Akbar. Mereka pun meninggalkan Afgan sendirian di rumah itu. Terdengarlah suara telepon berbunyi. Afgan segera mengangkat telepon itu. "Afgan, kamu sudah di rumah, sayang. Kemana saja kamu?" tanya ibunya. "Cuma di rumah teman, Mah. Gak usah khawatir," ucap Afgan. "Besok Mama sama Papa mau pulang. Kamu mau oleh-oleh apa dari sini?" "Ah, gak usah, Mah." "Ya udah, sampai ketemu besok ya," ujarnya segera mematikan telepon. Afgan segera masuk ke kamar dan membersihkan diri. Ia merasa sangat lelah karena beberapa hari ini tidak tidur sama sekali. Sehabis mandi, ia langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tiba-tiba jendela kamarnya terbuka. Pria itu bangun, lalu beranjak ingin menutup jendela. Samar-samar, matanya melihat sesosok wanita yang sedang menatapnya dari kejauhan. Afgan mengusap-ngusap matanya. Namun sosok itu sudah lenyap entah kemana. Clara bangun dari tidurnya dan juga membersihkan diri. Ia merasa badannya sangat gak enak. Ia melihat di kaca. Tubuhnya penuh memar. Namun ia bersyukur karena bisa kembali seperti biasa. Baginya, itu adalah pengalaman yang sangat menyeramkan. Sekelebat bayangan baru saja tiba-tiba melewati tubuh wanita itu. Clara langsung tersentak. Ia langsung berbalik. Namun tak ada siapapun di belakangnya. Ia kembali membasuh mukanya. Dan sosok wanita berwajah hitam sudah berada tepat di belakangnya. Matanya melotot ke arah Clara. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Dan masih akan disambung part akhirnya oleh video selanjutnya. Tetap ikuti channel Obor Malam. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.